wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hadamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ahmaduhu subhanahu yad'u ila daris salam. Amma ba'du, fa ya ibadallah, uswikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahu azim. Bapak-bapakku, saudara-saudara kaum muslimin sidang jemaah yang dimuliakan Allah. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita diperkenankan untuk melaksanakan dan merayakan Hari Raya Aidil Fitri 1441 Hijriah. Kita agungkan Allah, Allah yang Maha Besar. Marilah kita merenung kebesarannya. Tidak dapat kita menghitung nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tahsuha. Tidak, jika kamu hitung nikmat yang diberikan kepada engkau, tidak dapat kamu menghitung nikmat tersebut. Andai kita jadikan ranting-ranting di hutan, kita jadikan air laut sebagai tintanya, tidak akan sanggup kita menghitung betapa banyaknya nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah bersusah payah membawa kita ke jalan yang benar. Mudah-mudahan kita dapat mendapat syafaat beliau di yaumil mahsyar nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagai tugas dan rukun daripada khutbah, khatib berwasiat kepada dirinya sendiri dan kaum muslimin sidang jemaah yang berbahagia. Marilah kita selalu bertakwa kepada Allah. Marilah selalu kita bertakwa kepada Allah. Marilah selalu kita bertakwa kepada Allah. Di dalam Al-Quran lebih dari 50 kali Allah mengadakan pengulangan ittaqullah, ittaqullah, menandakan betapa pentingnya takwa ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku, sidang jemaah Idul Fitri rahimakumullah. Pada hari yang berbahagia ini, kaum muslimin di seluruh pelosok dunia, mulai dari kota sampai ke desa-desa, sampai ke dusun-dusun, ada yang di rumah, di masjid dan di mushola melaksanakan Hari Raya Aidil Fitri. Semuanya membesarkan Allah, mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid. Kita dengar lantunan ini menggetarkan angkasa. Walaupun pada saat ini, Bapak-bapakku, kita sedang dilanda wabah, itunya corona. Akan tetapi tidak menyurutkan hati kita, niat kita untuk merayakan hari kemenangan kita ini. Bahkan dari sejak sore kemarin telah berkumandang suara takbir, tahmid, tahlil tersebut sebagai bentuk kita rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemenangan kita selama 1 bulan penuh kita melaksanakan puasa Ramadan.
sebagaimana dikatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185. Walitukminul iddah walitukabbirullah ala hadakum wala'allakum tashkurun, yang artinya, dan hendaklah kamu cukupkan bilanganmu dan hendaklah kamu agungkan Allah atas petunjuknya dan diberikannya kamu kepadamu supaya kamu bersyukur. Rasulullah pun bersabda, yang artinya, hiasilah ayatmu dengan membaca takbir. Takbir kita tanamkan dalam hati kita yang paling dalam sebagai ungkapan keagungan kita kepada Allah, bahwa tiada lain, Allah lah yang lebih dari segala-galanya. Kita manusia ini kecil di hadapan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah 1 bulan penuh kita menunaikan ibadah puasa Ramadan, hari ini kita berhadaya, maka sudah sepantasnya pada hari yang berbahagia ini kita bergembira merayakan sebuah kemenangan dan kebahagiaan berkat limpahan rahmat Allah sampai juga kita di penghujung Ramadan. Sebagaimana hadis qudsi mengatakan, yang artinya, apabila mereka berpuasa pada bulan Ramadan kemudian keluar merayakan hari raya kamu sekalian, maka Allah berkata, wahai malaikat, setiap orang yang mengerjakan amal kebaikan meminta balasannya kepada Allah, kepada aku ampuni dosanya. Man shoma ramadanan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa atau orang-orang yang melaksanakan puasa dengan penuh perhitungan dan keyakinan, diampuni dosanya yang telah berlalu. Man qama ramadana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan puasa pada malam harinya, maka diampuni dosanya yang telah berlalu. Jamaah sidang Idul Fitri yang berbahagia, seiring dengan berlalunya bulan Ramadan ini, ada beberapa hal yang perlu kita ambil iktibar. Di waktu yang pendek ini Khatib ingin menyampaikan. Yang pertama, ada beberapa pesan moral yang mestinya kita renungkan dan kita pahami bersama-sama. Yang pertama adalah Ramadan menyampaikan pesan moral dan tahzibun nafs. Artinya, kita harus selalu mawas diri terhadap musuh manusia, yakni hawa nafsu, sebagai musuh yang tidak pernah berdamai, yang tidak pernah kalah. Sehingga Rasulullah bersabda, jihad yang paling besar itu adalah jihad melawan diri sendiri. Kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah yang berbahagia, di dalam kitab Hujjatul Islam Abi Muhammad berkata bahwa pada diri manusia itu ada 4 sifat, 3 sifat yang membawa manusia, yang mencelakakan manusia, dan 1 sifat itu akan mengantarkan kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang menghancurkan kita adalah sifat kebidatangan. Tanda-tandanya adalah menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Dan yang kedua, sifat buas. Tanda-tandanya banyak kezaliman, sedikit keadilan. Yang kuat menang, sedangkan yang lemah selalu dikalahkan walaupun itu benar. Dan yang ketiga, sifat setannya. Tanda-tandanya mempertahankan hawa nafsu dan menjatuhkan diri kita sendiri. Jika ketiga sifat ini lebih kuat pada diri kita, mewarnai masyarakat kita, negara kita, niscaya akan terjadi sebuah perubahan tatanan sosial. Keadaan masyarakat sangat mengkhawatirkan, di mana keadilan sudah tergusur, kezaliman di mana-mana, tempat-tempat hiburan sangat ramai, masjid akan lengang, tidak ada lagi terdengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Hanya 1 sifat yang dapat membawa kita ke jalan yang benar, yaitu sifat rububiyah, ditandai dengan keimanan, ketakwaan, kesabaran yang telah kita bina selama sepanjang 1 bulan Ramadan penuh lamanya. Kaum muslimin sidang jemaah Idul Fitri yang berbahagia. Yang kedua,
pesan daripada bulan Ramadan adalah pesan sosial. Sebagaimana kita telah melaksanakan zakat fitrah dan zakat-zakat lainnya. Ini adalah terutama kita berikan kepada fakir miskin dan asnaf yang 8 yang lainnya adalah sebagai ungkapan, sebagai penghubung silaturahim di antara kita. Yang kaya, semua zakat fitrah ini melahirkan kesadaran dan tolong menolong atau ta'awun antara orang-orang kaya dengan yang miskin, antara yang hidupnya berkecukupan dan orang-orang yang hidupnya keseharian bersebab kekurangan. Di samping kewajiban zakat fitrah, masih banyak zakat-zakat lain yang harus kita tunaikan untuk membersih harta kita. Ada beberapa hikmah yang diambil dari zakat ini, antara lain membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela, dan mendidik agar bersifat mulia dan pemurah, menolong orang yang lemah dan susah, menyadarkan orang-orang kaya bahwa harta yang kita miliki itu adalah amanah dari Allah, menolak bencana dan fitnah, menghilangkan rasa iri hati fakir miskin terhadap orang kaya sebagai ucapan syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, sebagai pembersih harta, dan banyak lagi faedah-faedah dari kita melaksanakan zakat. Pesan yang ketiga adalah pesan jihad. Jihad yang dimaksud di sini bukan jihad dalam pengertian yang sempit, tetapi jihad di jalan Allah adalah yang utuh, mengecilkan diri kita, Allah yang kita anggap lebih dari segala-galanya. Ilahi anta maksudi wa ridhoka maghdubi. Hanya Allah yang kita cari dan ridho Allah itulah yang kita tuntut. Pengertian jihad di sini lebih dalam, karena yang dituju adalah mengorbankan segala yang kita punyai, baik pemikiran, tenaga, harta benda ataupun jiwa untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Terutama melawan diri kita sendiri sebagai jihad akbar, jihad yang paling besar. Demikian jihad akan terus hidup dalam jiwa kita dalam kondisi apapun. Dalam kehidupan masyarakat saat ini, jihad yang kita butuhkan adalah mendukung terbangunnya sebuah sistem sosial yang bermartabat. Kita ramaikan masjid, kita dirikan kembali MDA, TPA dan musola. Jihad yang dituntut adalah bagaimana kita bukan pada hari ini, bukan pakaian baru dan segala baru, tapi kita munculkan pemikiran-pemikiran untuk membangun negeri kita ini. Kita laksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya membangun generasi kita, karena ke depan Bapak dan Ibu, generasi kita dipengaruhi oleh berbagai macam cobaan, dari berbagai macam pengaruh yang datang dari luar, yang semuanya menghancurkan generasi kita. Anak-anak kita tidak lagi pandai membaca Al-Quran, anak-anak kita tidak lagi pandai mendoakan bapak ibunya. Kita khawatir generasi yang akan kita tinggalkan nantinya, generasi yang lemah segalanya, terutama lemah daripada akidahnya. Jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, terakhir pada kesempatan ini, Khatib ingin menyampaikan, pernah pada satu khutbah Rasulullah tertegun dan membacakan amin 3 kali. Setelah Nabi turun dari mimbarnya, sahabat lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau membaca amin 3 kali?" Rasul menjawab, "Tadi malaikat berdoa 3 kali berdoa dan aku mengaminkannya." Apa itu wahai Rasulullah? Yang pertama, wahai Allah, jangan engkau terima puasa orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Maka Rasulullah mengaminkan. Yang kedua, wahai ya Allah, jangan engkau terima pala puasa istri-istri yang durhaka kepada suaminya. Dan yang ketiga, wahai ya Allah, janganlah engkau terima pala puasa orang-orang yang sengaja memutuskan tali silaturahim di antara kita, artinya tidak bertegur sapa. Untuk itu,
selesai khutbah ini, setelah kita kembali ke tempat kita masing-masing, pertama, marilah kita temui orang tua kita. Andai kata dia masih hidup, bermohonlah dengan tulus untuk minta maaf darinya. Sehatkan dia, panjangkan umurnya. Andai kata dia sudah tiada, doakan mereka agar diampuni dosa-dosanya, dilapangkan kuburnya, dan diterima amal ibadahnya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, agar suami istri saling membukakan pintu maaf di antara keduanya. Serta yang ketiga, mari agar sesama kita saling bermaafan. Minta maaf lebih baik, tetapi yang lebih mulia itu adalah memberi maaf antar sesama. Demikianlah khutbah singkat yang dapat kami sampaikan, terutama bermanfaat untuk khatib diri khatib yang menyampaikan dan sidang jemaah yang berbahagia. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqullah faqad fadal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Mari kita berdoa bersama. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup ataupun yang telah terdahulu. Ya Rabbi, janganlah Engkau jadikan Ramadan tahun ini Ramadan terakhir buat kami. Pertemukanlah kembali dengan Ramadan tahun depan. Dan andai kata kami jadikan Ramadan hari ini Ramadan terakhir buat kami, jadikanlah Ramadan kami Ramadan yang sempurna untuk tahun ini menghadap Ya Allah. Ya Allah, Ya Rabbana, Ya Tuhan kami, Engkau telah tegur kami melalui wabah virus corona. Banyak di antara kami yang mati dan terkapar. Jadikanlah Ya Allah ini sebagai teguran, bukan azab-Mu Ya Allah. Jauhkanlah kami dari wabah ini, sehingga kami sadar dan insaf akan segala salah dan dosa kami. Ya Allah, bersihkanlah hati kami dari kemunafikan, amal kami dari riya, perkataan kami dari dusta, dan bersihkanlah mata hati kami dari khianat. Sesungguhnya Engkau mengetahui pengkhianatan mata dan hati kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Tuhan kami, terimalah dari kami amal ibadah kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ampunilah kami ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat dan lagi Maha penyayang. Ya Rabb, bagi orang tua kami yang masih hidup, ampunilah dosanya ya Allah.
Sehatkan ia ya Allah. Berikan kekuatan untuk mengabdi kepadanya ya Allah, untuk merawatnya di akhir-akhir hidupnya ya Allah. Ya Allah, bagi orang tua kita yang telah berulang, ampunilah ya Allah dosanya ya Allah. Ampuni kesalahannya ya Allah. Jadikan kubur mereka sebagai awal dari surganya ya Allah. Jadikan doa-doa kami sebagai penerangan kuburnya ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana saluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa ziyadatan fil ilmi barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najati minal lail afwan dal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabal qubur wa adzabil mahsyar ya tabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun was'alu min fadli yutikum wa la dzikrullahi akbar. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.